Hai guys, selamat datang di channel saya, Dre Satria. Ini adalah bagian kedua dari cerita Avengers Disassembled. Pastikan kalian sudah menonton bagian pertamanya ya guys. Kalau belum menonton bisa klik di link di atas sini. Oke, kalau di bagian pertama itu kita melihat banyak sekali keseruan. Yang pertama ada meledaknya Jack of Hearts. Yang kedua ada serangan dari Vision bersama para robot-robot Ultron. Yang ketiga Iron Man yang tiba-tiba mabuk dan ngomong ngelantur di pidato PBB. Terus yang keempat si Hulk yang tiba-tiba mengamuk membabi buta. Oke guys, ada keseruan apa lagi ya guys di bagian kedua ini? Penasaran kan? Kita langsung saja ke ceritanya. Check it out. Para superhero merasa masih merupakan bagian dari Avengers dan ingin menunjukkan dukungan mereka di saat kritis ini. Nick Fury yang berada di lokasi mengingatkan bahwa mereka tengah berada di TKP dan sebaiknya pertemuan ini diadakan di tempat lain karena TKP tersebut masih dalam proses penyelidikan SHIELD dan TKP tidak boleh dicemari dan tidak boleh berubah keadaannya. Tidak lama kemudian, muncul berita bahwa PBB memutus hubungan kerjasama dengan Avengers. PBB tidak bisa menerima tindakan Tony Stark pada pertemuan PBB sebelumnya dan menurunkan Tony Stark dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan Amerika dengan tidak hormat. Tiba-tiba muncul sebuah kapal perang bangsa alien Kree di atas langit kota New York. Nick Fury yang menyaksikannya merasa heran. Kenapa SHIELD tidak menyadari kedatangan armada Kree ini? Kapal perang tersebut menembaki para superhero dari atas. Miss Marvel dan Wonder Man berhasil meledakkan beberapa pesawat tempur Kree. Hercules dan Spider-Man berhasil menangkap seorang pilot untuk diinterogasi. Kapten Amerika menanyai pilot Kree tersebut. Kenapa mereka menyerang Avengers? Kenapa mereka menyerang bumi? Pilot tersebut berkata bahwa serangan hari ini sudah diramalkan oleh Supreme Intelligence dan hari ini adalah hari terakhir bagi Avengers. Di tengah-tengah pertarungan, Fury menyadari bahwa banyak keanehan yang ditunjukkan oleh para prajurit Kree. Hal yang paling menonjol adalah serangan darat yang dilakukan bangsa alien ini. Fury merasa jika bangsa Kree ingin menguasai New York, mereka hanya perlu menggunakan senjata berteknologi tinggi milik mereka dan tidak perlu bersusah payah melakukan serangan dengan menggunakan prajurit infanteri. Di saat inilah terjadi peristiwa yang membuat cerita Avengers Disassembled cukup dikenang oleh para fans, yaitu saat Hawkeye, salah satu anggota Avengers yang paling populer, tewas. Hawkeye terbunuh saat beberapa prajurit Kree yang tengah dihadapinya menembak tempat penyimpanan panah miliknya. Karena ia tidak dapat melepaskannya dengan cepat, Hawkeye memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Ia kemudian menggunakan roket milik seorang prajurit Kree untuk membawanya ke dalam pesawat induk musuh sesaat sebelum panah-panah miliknya meledak. Setelah Hawkeye tewas, pasukan Kree segera melarikan diri tanpa alasan yang jelas. Para anggota Avengers yang berusaha mengejar pun gagal karena tidak dapat menyamai kecepatan pesawat Kree. Keanehan lain ditemukan oleh Reed Richards alias Mr. Fantastic yang memeriksa bangkai sebuah pesawat tempur Kree. Richard tidak dapat menentukan apakah pesawat tersebut terbuat dari logam atau dari bahan lain. Di tengah kebingungannya, Dr. Strange muncul dan mengatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan magic dalam skala besar yang mendasari semua serangan pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, yuk kita flashback dulu ke waktu ketika The Wasp masih berpacaran dengan Hawkeye. Suatu hari, The Wasp berbincang-bincang dengan Wanda di pinggir kolam renang. The Wasp berbicara mengenai kehamilan dan mempunyai anak dari Hawkeye. Tiba-tiba dia keceplosan tentang Wanda yang dulunya pernah punya anak. Wanda yang ingatan tentang kedua anaknya telah dihapus, tiba-tiba terkejut dan menanyakan kejelasan dari perkataan Wasp. The Wasp menjadi kikuk
salah tingkah, dan buru-buru pergi ke toilet. Kejadian ini membuat Wanda curiga dan membuatnya kepikiran. Wanda kemudian mencari mentornya, Agatha Harkness, untuk meminta penjelasan tentang kedua anaknya dan kemudian membunuh mentornya tersebut karena telah berkhianat. Wanda juga akhirnya menaruh dendam kepada Avengers karena menutupi kejadian ini dan mengizinkan Agatha menghapus ingatannya. Oke, kita kembali ke cerita utamanya ya. Dr. Strange kemudian menerangkan bahwa Avengers sudah diserang oleh seseorang yang mempunyai kekuatan sihir dahsyat. Ia lalu bertanya kepada para Avengers, apakah mereka mengetahui seseorang yang memiliki kekuatan sihir yang mampu melakukan serangan sedahsyat ini, sehingga mengakibatkan tewasnya beberapa rekan mereka. Dari semua orang yang berkumpul di sana, Kapten Amerika lah yang pertama kali menyadari siapa anggota Avengers yang mempunyai kekuatan magic sedahsyat ini. Wanda alias Scarlet Witch ternyata merupakan penyebab semua kekacauan yang telah terjadi. Sebagian besar superhero yang berkumpul merasa bahwa Wanda Maximoff dikenal sebagai seorang wanita yang sangat baik dan tidak mungkin melakukan hal sekeji ini. Para Avengers pun mulai meneliti beberapa fakta mengenai kehidupan Wanda. Mereka menyadari bahwa banyak peristiwa aneh dan tragis yang telah dilalui Putri Magneto dan istri Vision ini. Pertama, ia menikahi sebuah robot. Hal ini diungkapkan dengan cara kocak oleh Spider-Man. Kedua, ia telah menciptakan dua orang anak yang sebenarnya tidak benar-benar nyata, yang kemudian dua orang anak tersebut hilang dari realitas dan Wanda dihapus ingatannya. Dr. Strange marah. Kenapa pada saat itu tidak ada yang memberitahukan dia tentang kejadian naas yang dialami Wanda dan kedua anaknya? Wanda sebagai seorang mutant lahir dengan kekuatan itu. Tanpa adanya pelatihan, dia tidak mengetahui batas-batas dan konsekuensi dari kekuatan yang dimilikinya. Miss Marvel berkata, kalau ini semua adalah magic, semestinya bisa diputar ulang dong dan dibenerin. Dia meminta Dr. Strange untuk memperbaikinya dan menghidupkan kembali anggota-anggota Avengers yang sudah tiada. Dr. Strange menjawab, magic itu bukan ilusi atau sulap. Apa yang terjadi hari ini bukanlah trik sulap. Apa yang terjadi hari ini adalah real dan benar-benar terjadi, dan teman-temanmu benar-benar sudah meninggal. Dr. Strange mengungkapkan teorinya tentang Wanda. Lupakan bahwa dia adalah temanmu. Aku akan menceritakan sebuah cerita tentang seorang mutant yatim piatu dengan masa lalu yang kelam dan kejam, dengan kekuatan yang tidak bisa dia kontrol. Kekuatan yang tidak benar-benar dia pahami, kekuatan yang mampu merubah realitas. Drama, konflik, tragedi dijadikan alasan untuk merubah dunia sesuai dengan yang ia inginkan. Sesuatu yang dia tidak suka dapat dirubah. Orang, tempat, benda, segala sesuatu bisa diubahnya. Tanpa disadari, tiap ia menggunakan kekuatan ini, ia kehilangan sebagian dirinya. Setiap hari, dia hidup di tengah kehidupan yang kacau dan stressful. Dia hidup di tengah kekerasan, kehilangan cinta, dan drama. Dia berkata kepada dirinya bahwa dia layak hidup bahagia. Dia ingin membawa sesuatu ke dalam dunia, sesuatu yang baik yang bisa dia cintai. Dan akhirnya, dia melahirkan dua orang anak, padahal semestinya dia tidak mampu untuk itu. Dia berlagak sebagai seorang ibu supaya dia bisa merasakan kehidupan normal seperti kebanyakan orang. Kemudian kehidupan indah yang dia ciptakan ini juga berakhir tragis. Dia kehilangan kedua anaknya dan ingatannya dihapus oleh mentornya sendiri, dan teman-teman yang dia percayai justru menutupi dan mendukung tindakan ini. Jika ceritanya seperti ini, kamu pasti akan berpikir bahwa orang ini akan kehilangan kontrol atas dirinya sendiri dan menjadi orang yang terganggu jiwanya. Sekarang, apakah yang saya gambarkan tadi tidak terdengar seperti Wanda Maximoff? Setelah mendengar semua ini, para Avengers akhirnya menerima kenyataan bahwa Wanda lah pelakunya.
Mereka pun meminta bantuan Dr. Strange untuk menunjukkan lokasi Wanda. Setibanya di sana, Wanda telah membuat realitas baru yang menggambarkan kehidupan keluarga yang sempurna. Ada Vision, Agatha Harkness, Wonder Man, dan kedua anaknya yang menemaninya. Kapten Amerika berusaha membantu Wanda, tapi Wanda malah menyerangnya dengan menciptakan Red Skull dan para tentara Nazi. Anggota Avengers yang lain juga berusaha menghentikannya, tapi dengan menggunakan kekuatannya, Wanda menciptakan versi lama superhero dunia Marvel untuk menghadapi Avengers. Dr. Strange yang merupakan ahli sihir akhirnya turun tangan dan menghadapi Wanda dalam duel magic. Strange akhirnya menang, tapi kini Wanda kehilangan pikirannya. Di saat inilah Magneto yang merupakan ayah Wanda datang dan meminta agar ia diizinkan membawa dan merawat Wanda. Para Avengers yang menyaksikannya hanya dapat melihat kejadian itu dengan sedih. 3 bulan kemudian, para anggota Avengers berkumpul di bekas reruntuhan Avengers Mansion. Jennifer Walters tidak mau lagi menjadi She-Hulk. Dia malu karena telah marah membabi buta, membelah tubuh Vision, dan melukai sesama anggota Avengers. Setelah itu, Tony Stark mengumumkan bahwa dia tidak lagi bisa membiayai Avengers. Kejadian dia ngomong ngelantur di pertemuan PBB telah membuatnya kehilangan banyak uang dan kerugian bagi perusahaannya. Pemerintah Amerika juga tidak mau lagi mensupport Avengers. Tony Stark juga hendak menjual Avengers Mansion yang sudah rata dengan tanah, karena ini adalah properti dia dan saat ini dia perlu menjualnya. Tiba-tiba Pietro alias Quicksilver datang untuk meminta maaf atas semua yang telah dilakukan saudarinya Wanda. Jennifer Walters alias She-Hulk merasa bahwa dia telah gagal. Dia meminta maaf dan keluar dari anggota Avengers. Hank Pym dan Janet alias Ant-Man dan The Wasp juga akan pergi karena telah menerima pekerjaan di Oxford. Falcon juga mengundurkan diri untuk mengurus masalah pribadi. Dia memikirkan untuk pensiun sebagai superhero. Captain Britain mengucapkan selamat tinggal ke Avengers karena dia ingin pulang ke negaranya, Inggris. Kemudian, para anggota Avengers mengingat kembali momen-momen terbaik yang pernah dialaminya sebagai anggota Avengers. Dimulai dari Iron Man yang mengatakan bahwa pertama kalinya Avengers terbentuk adalah momen yang paling indah. Kemudian Janet alias The Wasp yang memilih kejadian ketika Kapten Amerika pertama kali ditemukan dari kutub utara adalah momen yang terbaik. Kemudian Hank Pym alias Ant-Man memilih event perang Kree Skrull adalah momen terbaik Avengers karena Avengers berhasil melawan 2 ras alien yang bertarung di bumi. Kemudian Wonder Man memilih momen ketika Vision menikah dengan Wanda adalah momen terbaik dalam hidupnya. Wonder Man juga memilih event ketika Avengers melawan Korvac dalam event Korvac Saga. Di event tersebut, Avengers berhasil menyelamatkan alam semesta. Carol Danvers alias Miss Marvel atau Captain Marvel memilih momen ketika Avengers mengalahkan Thanos adalah momen terbaik. Jarvis memilih event Under Siege, yaitu event ketika Master of Evil menyerang Avengers Mansion adalah momen terbaik Avengers. Selanjutnya, perpisahan Avengers diakhiri dengan pengangkatan gelas untuk menghormati anggota-anggota yang telah tiada. Dan setelah itu, mereka berjalan keluar untuk menemui fans-fans mereka. Cerita Avengers Disassembled ini diawali dengan kejadian-kejadian yang seru. Di awal cerita itu guys, itu banyak sekali pertarungan-pertarungan yang seru. Tapi endingnya kalau menurut saya kurang greget ya guys. Teman sendiri soalnya yang jadi dalangnya, yaitu si Wanda. Dan Wanda pun menyerang Avengers itu dia juga nggak sadar guys. Dan perlu pengenalan karakter yang dalam tentang si Wanda ini untuk mengetahui dia kenapa melakukan semua itu guys. Oke,
Gimana pendapat kalian mengenai cerita Avengers Disassembled ini? Bagus atau enggak? Silahkan komen di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Ciao. Thanks guys. Tekan like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya saya lebih semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Dan yang terakhir, please kasih komen kalian ya guys. Ciao.